Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Nena gas. Bab 1237. Aku hanya rata-rata di Lingkongsu. Biarkan aku memasuki aula naga milikmu. Aku bersedia melayanimu sepanjang sisa hidupku. Apapun yang kulakukan, aku akan menjadi wanitamu, bahkan mati. Saya hanya ingin meraih prestasi di Longtang dan membangun karir saya sendiri. Si Kou Ningsue menatap wajah Ji Fei dan berkata dengan sangat serius. Ji Fei sekarang benar-benar tenang. Dia memang anggota keluarga Si Kou. Kalau dia bukan anggota keluarga Si Kou, bagaimana dia bisa mengenalku begitu baik? Bagaimana dia tahu kalau dia adalah pemimpin Dragon Hall? Ini bukanlah berita yang diketahui orang awam. Melihat Ji Fei terdiam, Si Kou Ningsue terus mengungkapkan ketulusannya. Mungkin kamu baru saja tiba di Longtang dan tidak tahu bahwa pemimpin pertama Longtang, Si Kou Xiong, adalah kakekku. Dia mengundurkan diri dan pulang ke rumah. Di sana dia dibunuh. Setelah itu, keluargaku menyembunyikan identitas mereka dan hidup dengan aman sampai hari ini. Aku ingin pergi ke Longtang dan mencari tahu pelaku yang membunuh keluargaku, membalaskan dendam kakekku, dan membiarkannya beristirahat dengan tenang. Di akhir pidatonya, Si Kou Ningsue mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya, memperlihatkan ekspresi kesakitan. Dia sungguh menyedihkan. Aku jadi merasa kasihan padanya. Itu Ji Fei. Kalau saja orang lain yang melihat dia menangis, melihat wajahnya yang memukau, dan melihat tubuhnya di balik cadar hitam, aku khawatir suasana di sini sudah mendidih dengan banyak laki-laki dan perempuan yang sedang bercinta. Harus saya katakan, wanita ini telah memanfaatkan modalnya semaksimal mungkin. Ji Fei tidak berbicara, tetapi terus menatap Si Kou Ningsue di depannya. Katakan padaku, apakah kamu punya ide lain? Ketika Si Kou Ningsue mendengar kata-kata Ji Fei, dia hampir meledak. Dia mengatakannya secara langsung, dan bahkan menambahkan godaan. Tetapi Ji Fei masih begitu tenang. Anda masih tidak peduli. Ini apakah Anda masih menyelidiki pria? Sebagai pemimpin baru Aula Naga, tidakkah kamu ingin membalaskan dendam pemimpin pertama? Si Kou Ningsue bertanya sambil menyeka air matanya. Bagaimana kamu tahu kalau aku ketua Aula? Ji Fei tiba-tiba bertanya. Si Kou Ningsue awalnya terkejut, lalu ekspresi tegas segera muncul di wajahnya. Aku tidak akan memberitahumu sebelum kamu setuju. Kalau begitu, jangan beritahu aku. Apa maksudmu? Kalian tidak akan memasuki Aula Naga, Ji Fei. Aku cucu Si Kou Xiong, aku dari keluarga Si Kou. Tidak ada yang bisa menolongku. Aku sekarang adalah pemimpin Balai Naga, dan apa yang kukatakan adalah kebenaran. Anda, wajah Si Kou Ningsue menunjukkan keputusasaan dan kemarahan. Di mana Chen Gu? Dia meninggal? Si Kou Ningsue menjawab dengan marah. Kau bertaruh bahwa aku tidak akan membunuhmu karena kau adalah keturunan Si Kou Xiong, kan? Ya, kau punya kemampuan untuk membunuhku. Ayo. Si Kou Ningsue menjulurkan lehernya ke arah Ji Fei dan berteriak keras. Kemarahan membuncah di mata Ji Fei, dan akhirnya dia berkata dengan dingin, Si Kou Ningsue, aku akan memberimu waktu 1 hari untuk merenungkan dirimu sendiri.
jika kamu tidak melepaskan Chen Gu besok, Long Tang tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Sikoumu di masa depan. Aku pasti akan mencari tahu siapa yang ada di balik Long Tang dan menyingkirkan mereka. Ji Fei, jangan begitu kejam. Hati-hati, Long Tang adalah milikku, dan aku adalah langit Long Tang. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berdiri dan keluar. Dia masih memberikan wajah pada Sikou Ningsue, meskipun dia orang asing bagi ketua aula Sikou Siong, dia mengaguminya. Sikou Ningsue mendengar pintu tertutup dan mencibir, Ji Fei, kamu memang bukan pria biasa, aku mengagumimu. Sambil berbicara, dia melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah lain yang persis seperti Sikou Bingnian yang berada jauh di Longcheng. Mereka adalah saudara kembar. Sikou Ningsue mengangkat teleponnya dan menelepon Sikou Bingnian. Kakak, rencanaku gagal. Kalau begitu mulailah langkah kedua dari rencananya. Baiklah, bagaimana dengan Chen Gu? Lepaskan dia. Kau harus membuat Ji Fei berhenti meragukanmu sekarang. Kau bisa terus menyanjungnya dengan identitas aslimu. Jernih, setelah Sikou Ningsue selesai berbicara, dia menutup telepon dan membuang kartu SIM ke saluran pembuangan. Ji Fei keluar dan memanggil Bai Song, memintanya untuk mengawasi Sikou Ningsue. Bai Song langsung menyetujui. Sesampainya di pintu, Tiehan melaju, keluar dari Land Rover, dan berlari ke Ji Fei, kakak Ji. Lindungi Sikou Ningsue di kamar 1901, gedung 19. Tiehan tidak mengerti maksud Ji Fei, tapi dia mengangguk patuh, jangan khawatir, kakak Ji. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, hanya keluar dan pergi. Mobil Ji Fei baru saja melaju beberapa puluh meter ketika hampir menabrak trotoar. Karena mobil itu dipenuhi dengan wangi samar-samar, yang bahkan muncul hingga ke kursi penumpang, seperti hantu perempuan yang tiba-tiba muncul di dalam mobil. Membuang, Su Piao Miao tertawa seperti lonceng perak. Mengapa kamu terlihat seperti hantu? Ji Fei berkata dengan tidak senang. Dengan hantu wanita cantik sepertiku, apakah kau mau mati di bawah bunga peoni? Godaan yang kosong dan berkabut, saya tidak berminat mengobrol dengan Anda. Mari kita bicara bisnis, oke? Ji Fei tidak memandang Su Piao Miao, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin melihat, dia tidak akan dapat melihatnya jika Su Piao Miao tidak ingin dia melihatnya. Satu-satunya perasaan yang ia miliki di depan wanita ini adalah bahwa dia adalah seorang monster. Maksudnya, aku lebih kuat darimu, maka aku akan menindasmu dan menghancurkan para pelaku kejahatanmu, yang membuat orang-orang tidak dapat berkata apa-apa. Ceka, ingin langsung ke intinya, bukankah kamu terlalu vulgar? Setidaknya kita harus menjalin hubungan cinta yang romantis dan makan malam romantis dengan cahaya lilin. Aku bukan Sikou Ningsue yang menanggalkan pakaiannya untuk merayu kamu. Membuang. Setelah Su Piao Miao selesai berbicara, dia sudah tersenyum manis. Hati Ji Fei dipenuhi dengan pikiran tentang alpaka yang berlari kencang. Wanita jahat ini begitu sulit ditangkap dan dia bisa muncul kapan saja. Untuk menggambarkannya dalam dua kata, yaitu mengerikan. Apakah karena insiden Chen Yibao? Sepertinya kamu belum terangsang dan masih sangat rasional. Su Piao Miao berkata sambil tersenyum.
kau ingin membalaskan dendamnya? Balas dendam? Bagaimana mungkin kehidupan tak berguna miliknya bisa dibandingkan dengan kehidupan pria yang kucintai? Jantung Ji Fei bergetar. Ketika Su Piaomiao mengatakan ini, itu seperti kekuatan magis yang membuat hatinya meleleh. Dia segera menguatkan pikirannya dan bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Ambil kembali perusahaan yang telah kau berikan." Mendengar dia akan kembali ke perusahaan, Ji Fei merasa lega. Tepat saat dia hendak berbicara, Su Piaomiao melanjutkan, "Jangan katakan di hadapanku bahwa perusahaan itu tidak ada hubungannya denganmu. Ini sekarang adalah bisnis grup Hongke. Kamu hanya bisa menjamin keselamatanmu sekarang jika kamu mengembalikan perusahaan itu." Mengancam saya? Ji Fei jelas tidak senang dan bertanya dengan suara dingin. "Aku tidak mengancammu, tapi sampai kamu dewasa sepenuhnya, kamu hanya bisa berbaring diam." Tangan giok halus itu diletakkan di bahu Ji Fei. Ji Fei merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditekan oleh gunung Tai, dan suatu kekuatan dahsyat memasuki tubuhnya. "Saya hanya rata-rata di Ling Kongsu, bab 1238. Ingatlah kau milikku." Diam, tenang, seluruh mobil menjadi sunyi. Jika Su Piaomiao mengatakan sesuatu yang lain, Ji Fei mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi kata-kata Su Piaomiao membuatnya terdiam. Karena serangan telapak tangan Su Piaomiao yang terlihat biasa saja, bahkan tanpa menggunakan kekuatan yang cukup, telah membuat Ji Fei merasakan beban yang tak tertahankan. Jika dia bertarung melawan Su Piaomiao dengan sekuat tenaga, bahkan jika dia mati, dia setidaknya bisa melukai Su Piaomiao. Tetapi Su Liaomiao berkata bahwa dia hanya rata-rata dan ada yang lebih kuat. Apa yang harus dia lakukan? Sekarang saya berada pada titik kemacetan. Kecuali Cunyang Juemai dibuka, saya tidak akan pernah mampu membuat terobosan nyata. Tiba-tiba dia merasa seperti badut yang dipermainkan orang lain. Ada banyak orang yang bisa membunuhnya, namun tidak ada seorang pun yang melakukannya. Seolah-olah mereka hanya menunggu untuk menertawakan leluconnya. Apakah dia membenci dirinya sendiri? Apakah aku membodohi diriku sendiri? Jangan salahkan dirimu, seringkali dalam hidup, takdirlah yang menentukan segalanya. Hanya saja, itu belum terjadi, jadi kamu harus menanggung beberapa kemunduran. Tangan halus itu menjauh dari bahu Ji Fei, dan tangan giok putih ramping itu dengan lembut membelai wajah Ji Fei. Mulus, lembut, dingin, bagai seorang ibu yang membelai pipi anaknya dengan penuh kasih sayang. Hati Ji Fei yang tadinya gelap, tiba-tiba terasa sedikit terang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan memberikannya padamu. Jika kamu bertahan sebentar, semuanya akan damai. Untuk jangka panjang, dia menanggungnya." Baiklah, lebih cepat lebih baik. Kalau tidak, seseorang akan mengatakan sesuatu di Ling Kongsu. Ji Fei mengangguk dan melaju menuju villa dengan kecepatan lebih cepat. Su Piaomiao tidak keluar dari mobil dan tidak mengatakan apapun. 10 menit kemudian, Ji Fei kembali ke villa. "Saya turun dari bus. Apa yang akan kamu lakukan?" "Menunggu kamu." Ji Fei tahu bahwa Su Piaomiao serius, jadi dia segera keluar dari mobil dan memasuki villa. Li Ruoxi dan yang lainnya belum tidur. Ketika mereka melihat Ji Fei kembali, ekspresi mereka sedikit serius.
dan ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Tidak apa-apa, ayo kita semua tidur. Ji Fei tersenyum dengan ekspresi santai. Li Ruoxi melihat Ji Fei khawatir, jadi dia memimpin dan berdiri. Ayo kita semua pergi istirahat. Feng Huang dan yang lainnya meninggalkan ruang tamu. Ketika Seng Lingyun berjalan menuju kamarnya, Ji Fei langsung mengikutinya. Seng Lingyun tidak mengatakan apa-apa, berpikir untuk mencium Ji Fei lagi malam ini. Meski itu masih akting, pipinya agak merah dan dia merasa sedikit bingung. Dia memasuki ruangan tanpa menutup pintu dengan sengaja. Ji Fei mengikutinya dan menatap Seng Lingyun. Berikan padaku grup Jin Bao. Aku membutuhkannya untuk sesuatu. Seng Lingyun awalnya mengira Ji Fei datang untuk urusan lain. Bahkan mengira dia ingin menjelaskan ciuman itu. Tanpa diduga, dia ingin kembali ke Jin Bao Group. Alisnya langsung berkerut. Jika saja ada hal lain, dia akan memberikannya kepada Ji Fei, bahkan nyawanya. Tetapi sekarang dia benar-benar tidak dapat menerima hadiah lamarannya ditarik kembali. Kemarahan memuncak di kepalanya. Ji Fei, jangan bermimpi, aku tidak akan memberikannya padamu. Lingyun, aku butuh perusahaan ini untuk sesuatu. Ada apa? Kau anggap aku ini apa? Perisai? Kau bertingkah seolah mengejarku dan menciumku saat kau membutuhkanku. Lalu kau mencampakkanku saat kau tidak membutuhkanku. Ji Fei, aku ini wanita yang belum menikah atau sedang jatuh cinta. Dan kau pria yang sudah menikah. Apa aku ini orang yang hina di matamu? Seng Lingyun menjadi sangat bersemangat. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan diri saat berbicara, dia tetap saja menjadi sangat marah dan mulai menangis tak terkendali. Ji Fei juga merasa perbuatannya salah dan ingin menjelaskannya, tetapi sulit untuk melakukannya. Anda tidak bisa hanya mengatakan itu ilusi, bukan? Itu akan lebih sulit untuk dijelaskan. Pikirkanlah tentang ini. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Meskipun Li Ruoxi dan yang lainnya telah memasuki ruangan, mereka semua mendengar suara itu dan keluar untuk berdiri di pintu. Mereka bingung ketika melihat Ji Fei keluar dan pergi dengan tergesa-gesa. Akhirnya, melihat Li Ruoxi tidak bergerak, mereka masuk ke kamar masing-masing. Ji Fei masuk ke mobil dan duduk di sana bersama Su Piaomiao, terlihat sangat alami dan tenang. Jika kamu tidak mau mengambil kembali perusahaan itu, bagaimana kalau aku memberimu 100 miliar? Ji Fei memahami pikiran Seng Lingyun dan tahu bahwa dia merasa kasihan pada Seng Lingyun. Apakah menurutmu kita kekurangan 100 miliar? Su Piaomiao berkata dengan ringan. 200 miliar, Ji Fei berkata lagi. Izinkan aku bertanya. Su Piaomiao berkata sambil tersenyum. Ji Fei terdiam dan menghilang begitu saja. Sekitar 5 menit kemudian, Su Piaomiao muncul kembali di dalam mobil, 300 miliar. Ji Fei menarik napas. Sungguh kejam, ini sama saja seperti meminum darah. Jika Ji Fei tidak ingin berkonflik dengan Ling Kongsu saat ini, dia tidak akan pernah menerima penghinaan ini. Pada satu titik, dia bahkan ingin mendorong Seng Lingyun secara langsung, dan kemudian mereka berdua akan menyembuhkan penyakit terminal mereka, dan seni bela dirinya akan mengalami terobosan lengkap. Kalau begitu,
siapa yang akan ditakutinya? Tetapi gagasan ini hanyalah sesuatu yang dapat dipikirkannya, dan ia hanya dapat menahannya. Ji Fei segera menyelesaikan transfer ke Su Piao Miao. Selama ini, grup Li dikembangkan tanpa menggunakan uangnya sendiri, jadi dia punya banyak uang. 300 miliar bukanlah masalah besar baginya, itu bahkan hanya gerimis. Hanya sangat menyakitkan, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ji Fei menatap Su Piao Miao dan berkata, "Mulai sekarang, aku tidak ingin berhubungan lagi denganmu, Ling Kongsu. Jika ada orang seperti Chen Yibao yang mencari masalah lagi, aku pasti akan membunuhnya." Berpikir tentang berapa banyak usaha yang telah dia lakukan untuk membersihkan grup Jinbao yang bernilai 100 miliar. Tetapi pada akhirnya dikembalikan lagi, dia merasa tertekan dan sangat frustrasi. "Fiuh," Su Piao Miao tertawa terbahak-bahak, "Ji Fei, kamu khawatir tentang uang, kan?" "Tidak, aku tidak keberatan dengan uang sedikit ini." "Itu berarti kamu merasa frustrasi, kan?" Ji Fei tidak tinggal diam. "Jangan merasa buruk, uang ini tidak terbuang sia-sia." "Mengapa?" Ji Fei penasaran. 100 miliar memang diberikan kepada Ling Kongsu untuk menutupi masalah grup Jinbao. Sedangkan untuk 200 miliar sisanya, Anda menghasilkan banyak uang. "Apa yang telah aku peroleh? Saya mendapat untung?" "Anda?" Ji Fei bertanya. Su Piao Miao mengangguk. "Ya, 200 miliar ini adalah hadiah pertunangan yang kau cari. Aku akan mengambilnya." "Ah," seru Ji Fei. "Anda memberi Seng Lingyun sebuah perusahaan senilai 100 miliar yuan, dan Anda memberi saya 200 miliar yuan dalam bentuk tunai. Apakah Anda merasa tidak enak karenanya? Apakah saya tidak layak?" Kamu, aku menerima ajakanmu, Ji Fei. Aku betul-betul ingin muntah darah. Bukankah wanita jahat ini menabur garam pada lukanya sendiri? Apakah kamu tidak tahu kalau kamu sedang depresi? Membuang, ingatlah kamu milikku. Setelah Su Piao Miao selesai berbicara, dia tersenyum dan menghilang ke dalam mobil. Ji Fei merasakan frustrasi yang tidak dapat dijelaskan. Terutama kekuatan Su Piao Miao, terutama kekuatan Ling Kongsu, membuatnya merasa tidak berarti. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Su Piao Miao telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Mengenai kematian anak baptis Chen Yibao, dia telah memutuskan untuk menunjukkan bahwa Chen Ziluo lah yang membunuh Chen Zitian dan Chen Ziqiang. Dia ingin memberi waktu bagi Ji Fei untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Tentu saja, dia juga berharap Ji Fei dapat bangkit dari serangkaian pukulan ini. Bersambung.